Halo Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 66, Touring ke Pantai Cerita 1. Jam menunjukkan pukul 1 malam, Silvana selalu terbangun di sepertiga malam. Ia seperti mendapatkan alarm dari surga. Gadis itu menggeliat dan melihat tidak ada kehadiran suaminya di sampingnya. Ia pun turun dari ranjang dan mencari keberadaan suaminya. Saat gadis itu melangkah ke ujung ranjang, ia melihat Skylar tertidur sambil bersandar di ranjang dengan menggunakan kopiah dan baju koko berwarna putih. Sepertinya Skylar habis sholat tahajud malam ini. Silva tersenyum melihatnya dan ia langsung menuju kamar mandi untuk berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silvana memperhatikan wajah Skylar yang terlihat sangat jujur. Mulutnya yang mangap dan mengemaskan tapi tetap terlihat sangat tampan. Silvana menyentuh pipi suaminya membuat Sky mengerjap dan membuka matanya. Ia mengedipkan matanya berkali-kali. Silva, panggil Sky pelan, suaranya khas orang bangun tidur. Sahut Silva lembut masih memegangi pipi suaminya. Namun Skylar tertidur lagi mungkin karena dia sangat mengantuk. Sky bangun, pindah yuk. Silva mencoba membangunkan suaminya namun Sky tak kunjung bangun juga. Sky bangun, nanti badannya pegel-pegel kalau tidur di sini, kata Silva lagi. Skylar bukannya bangun tapi malah mengganti posisinya menjadi tidur di pangkuan Silva. Silva jadi tidak tega membangunkannya. Akhirnya gadis itu menggeser tubuhnya ke ranjang dan ia bersandar di sana hingga akhirnya Silva tertidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan subuh berkumandang membuat Silva terbangun dari tidurnya. Ia melihat Skylar yang masih tidur di pangkuannya, bahkan Sky memeluk perut Silva. Sky bangun, udah azan subuh. Silva membangunkan Sky, lelaki itu pun mengerjap. Bangun, udah subuh, sholat dulu, kata Silva dan Sky pun langsung bangun. Lelaki itu berjalan menuju pintu kamar sambil sedikit sempoyongan sepertinya nyawanya belum kumpul. Sky mau kemana? Tanya Silva menghentikan langkah Sky. Mau ambil wudhu, jawabnya. Kan kamar mandinya di sini. Tunjuk Silva ke pintu kamar mandi. Oh, udah pindah ya? Jawabnya lagi membuat Silva terkekeh. Ye, mana ada pindah? Gumam Silva terkekeh. Udah sini duduk dulu. Kayaknya nyawanya belum sepenuhnya ngumpul ini. Silva menarik tangan suaminya untuk duduk ke pinggir ranjang. Sky nampak mengusap hidungnya yang gatal berkali-kali. Ia juga bersin-bersin. Hancing. Silva menyentuh wajah Skylar. Anget? Sky sakit? Tanya Silva cemas. Nggak apa-apa kok, cuma flu aja, kata Sky sambil memijat keningnya pelan. Tuh kan, pasti pusing deh, kata Silva. Nggak apa-apa Silva, ya udah yuk ambil wudhu, ajak Sky dan Silva mengangguk. Silva dan Sky melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Skylar yang menjadi imamnya. Setelah selesai seperti biasa, Silva mencium tangan suaminya. Lalu gadis itu mendekatkan wajahnya pada wajah suaminya berniat mencium pipi Sky, namun Sky malah mengelak. Kenapa? Tanya Silva. Jangan deket-deket, lagi flu nanti ketularan, kata Sky. Nggak apa-apa. Silva malah memeluk Skylar, membuat Skylar mendongak karena tidak mau sekontak langsung dengan wajah Silva. Dia tidak ingin gadis kesayangannya itu ikut sakit. Silva, awas, aku lagi flu, takut bersin-bersin nanti nular ke kamu, kata Sky. Nggak mau. Rengek Silva tidak ingin melepaskan pelukannya. Ya udah, Silva habis ini kamu mau lanjut kuliah kemana? Tanya Sky. Belum tahu, yang ada jurusan tata bukanya aja. Jawabnya. Kamu mau ambil jurusan itu? Tanyanya. Iya, coba aja nanti. Kalau Sky lanjut kemana? Kata Silva. Tadinya aku mau ke Jerman ambil jurusan teknik. Jawabnya dengan suara yang berat sehingga suaranya terdengar pelan. Bagus dong Sky, kan mau jadi perancang mobil, kata Silva berusaha memberi semangat. Tapi aku berat Sil, ungkap Sky. Kenapa berat? Tanya Silva. Aku berat ninggalin kamu, ungkapnya dan Silva semakin mempererat pelukannya tanpa menjawab apapun. Dari semalam kepikiran terus bingung mau lanjut kemana. Ke Jerman, apa kuliah di sini dulu? Lanjutnya lagi. Kemanapun Sky lanjut, Silva selalu dukung. Walaupun Sky ke Jerman, harus tetap semangat, jangan berat cuma karena Silva. Demi tercapainya cita-cita di masa depan. Pesan Silva. Sky harus jadi orang hebat. Pesan Silva. Makasih ya, kamu selalu dukung aku. Dan kamu selalu memberikan aku semangat,
kata Sky. Sama-sama, itu kan udah jadi kewajiban Silva sebagai istri Sky. Pagi ini Silva membuatkan wedang jahe untuk Sky karena lelaki itu sedang sakit flu. Diminum ya, pinta Silva. Ini apa? Tanya Sky. Ini namanya wedang jahe, bagus kok buat yang lagi sakit batuk pilek, ujarnya. Ya udah. Sky mulai menyeruput wedang jahe yang masih hangat itu. Gimana? Tanya Silva. Enak, makasih ya, jawab Sky. Suara panggilan dari handphone Skylar. Ada yang telepon? Kata Silva. Siapa? Atala, jawabnya dan Silva langsung memberikan HP itu kepada suaminya. Ada apa? Tanya Sky. Gimana masalah touring? Tanyanya. Jadi, nanti malam minggu berangkatnya? Jawab Skylar. Oh oke. BTW nanti malam kita ke sirkuit Bang Bara yuk. Gue mau tantangin lo balapan. Udah lama juga kan? Ajak Atala di seberang telepon. Skylar sempat melirik ke Silva tidak enak padahal suara Atala tidak terdengar jelas oleh Silva. Iya coba nanti aja. Jawabnya. Oh iya, lo lagi apa Sky? Gue gabut nih semenjak ke sekolah jadi gak ada kegiatan. Tanyanya. Lagi istirahat, gue terkena flu nih. Jawab Sky. Lo flu? Iya. BTW Sky gue main ya ke rumah lo. Sama yang lain boleh gak? Sky menatap istrinya. Dia mau main. Ucapnya tanpa suara. Tapi Sky sakit flu. Balas Silva. Gak apa-apa. Kata Sky tak masalah dan Silva mengangguk. Di Bandung pada jam 8 pagi, Carl sedang berdiri di depan rumah nomor 17. Ternyata rumah itu sudah tidak berpenghuni, pemiliknya sudah tidak ada. Lalu ada Pak RT lewat dan menanyakan perihal kedatangan Carl. Cari siapa tuan? Tanya Pak RT. Oh ini Pak, saya mau cari pemilik rumah ini. Kira-kira di mana ya Pak? Tanyanya. Waduh, rumah ini sudah tidak ada orangnya tuan. Sudah lama tidak ditempati. Ujarnya. Kira-kira orangnya kemana ya Pak? Tanya Carl. Waduh, saya kurang tahu tuan. Semenjak digerebek polisi karena kasus pembunuhan itu, dia langsung kabur dan gak balik lagi ke sini tuan. Ungkapnya. Maaf Pak, apa Bapak bisa menceritakan tentang kejadian pembunuhan 10 tahun yang lalu? Kata Carl. Baik tuan, gimana kalau ngobrolnya di rumah saya saja? Kata Pak RT. Oh oke. Kalaupun mengobrol di rumah Pak RT, di sana Carl disuguhkan kopi oleh istri Pak RT. Gak usah repot-repot Pak RT, kata Carl. Ah, tidak apa-apa tuan, tuan kan tamu di sini. Jadi gimana Pak, apa Bapak bisa menceritakan kejadian waktu 15 tahun yang lalu? Kata Carl. Iya Pak, jadi 15 tahun yang lalu terjadi pembunuhan terhadap seorang model cantik bernama Jennifer. Ia dibunuh dan dilecehkan oleh kekasihnya. Lalu si kembarannya Jennifer ini alias kakaknya itu tidak terima, makanya dia membunuh kekasih Jennifer ini hingga meninggal. Nah, si keluarga korban tidak terima. Dilaporkanlah si kakaknya Jennifer ini ke polisi. Ungkapnya. Lalu, Carl meminta agar Pak RT melanjutkan ceritanya. Lalu saat penangkapan si pembunuh itu ternyata di rumahnya ada anak kecil, perempuan pakai hijab. Saat polisi menggerebek rumahnya, ia sempat melarikan diri sambil menggendong anak kecilnya. Nah saat sedang berlari, polisi menembak kakinya hingga ia terjatuh. Bahkan di sana ada keluarganya tuan. Lalu gadis kecil itu melindungi si pembunuhnya. Dan orang tua si gadis kecil itu menariknya dan si pembunuh itu bangun berniat melarikan diri hingga polisi menembaknya lagi. Namun si anak kecil itu malah berlari dan melindunginya tuan. Hingga akhirnya dia yang tertembak bagian pundaknya. Ungkapnya lagi. Pasti anak kecil itu... Batin Carl mengetahui sesuatu. Kasihan tuan, si anak itu hampir saja dia meninggal karena melindungi omnya itu. Sedangkan si pembunuh itu malah kabur tanpa dosa meninggalkan si anak itu. Lanjut Pak RT. Lalu anak dan istrinya kemana? Tanya Carl. Waktu penangkapan itu istrinya sedang berada di rumah orang tuanya tuan yang ada di Jakarta. Ujarnya. Kira-kira Bapak tahu tidak istrinya di mana sekarang? Kurang tahu ya tuan. Terakhir saya dengar dia pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Jakarta. Ungkapnya. Bapak tahu alamat orang tuanya itu? Tanya Carl. Duh, kurang tahu tuan. Cuma mungkin di rumah itu masih terdapat barang-barangnya tuan. Siapa tahu ada petunjuk. Usul Pak RT. Saya boleh izin masuk rumah itu Pak? Izin Carl. Boleh tuan, mari saya antar. Carl pun masuk ke rumah nomor 17 dengan diantar oleh Pak RT. Ia mulai mencari sesuatu di sana, memeriksa setiap kamar, membuka lemari, dan laci yang ada di sana hingga ia menemukan sebuah buku besar yang di dalamnya terdapat catatan alamat-alamat kerabat terdekat.
Namun Carl tidak menemukan alamat orang tuanya, si istri pelaku. Lalu Carl menyobek buku yang berisi alamat kerabat di Jakarta. Mungkin ia akan mendatangi alamat itu satu persatu. Lalu dia membuka laci, terdapat sebuah foto lelaki dan wanita yang di tengahnya ada anak kecil laki-laki. Ia pun terus membuka album foto itu hingga ada yang menyita perhatiannya, yaitu foto seorang gadis kecil memakai hijab sedang digendong oleh si pembunuh. Di sana juga terdapat foto orang tua si istri pembunuh dan di belakangnya terdapat alamat orang tuanya. Carl pun membawanya. "Pak RT, terima kasih sudah membantu saya untuk mencari informasi terkait si pembunuh ini," ucap Carl. "Iya Tuan, sama-sama. Semoga masalah Tuan cepat terselesaikan," kata Pak RT. "Oh iya, ini ada sedikit rezeki untuk Pak RT. Anggap saja untuk rasa terima kasih saya karena Bapak sudah membantu saya," kata Carl memberikan amplop coklat berisi uang. "Tidak usah Tuan, saya ikhlas hanya menolong saja," tolaknya dan Carl memaksa sehingga Pak RT mau menerima uang itu. Setelah Carl mendapatkan informasi dari rumah 17, dia melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Jakarta. Sementara di rumah Skylar sedang ada tamu seorang gadis cantik dan petakilan, siapa lagi kalau bukan Mochi. Ya, si bocil yang sedang bermain ke rumah Sky. "Kak Silva, Babang Tampannya kemana?" tanya Mochi lebay saat menyebut tampan. "Siapa?" tanya Silva bingung. "Itu loh suami Kak Silva," jawabnya. Karena Mochi sering main ke rumah Silva selama setahun ini membuatnya tahu bahwa Skylar adalah suaminya Silva. "Oh, Sky sedang istirahat. Dia terkena flu," ujar Silva. "Ya ampun, kasihan banget. Boleh tidak Mochi jenguk Babang Tampan?" "Izin Mochi." Mochi mau jenguk suami Kak Silva?" tanya Silva dan Mochi mengangguk. "Ya udah Kak Silva antar ya," katanya dan Mochi hanya mengangguk saja. Mochi pun masuk ke dalam kamar Sky ingin melihat kondisi lelaki itu. "Kalau Sky tidur nggak usah ya," kata Silva, namun baru saja membuka pintu Mochi langsung berteriak. "Babang Tampan!" teriak Mochi padahal sudah dibilang kalau Sky tidur tidak usah diganggu. Tapi Mochi malah berteriak membuat Silvana geleng-geleng kepala. "Shh," kata Silva, jari telunjuknya menyentuh bibirnya sendiri. "Jangan berisik, takutnya Sky udah tidur," pinta Silva. Iya," kata Mochi menutup mulutnya dengan tangan. "Mochi, maaf, tapi nanti aja ya, soalnya suami kakak lagi istirahat. Kita balik lagi aja ya ke dapur, lanjut bikin dessertnya," pinta Silva. "Tapi kak, aku ingin melihat Babang Tampan," kata Mochi dan Silva hanya tersenyum. "Ayo," ajak Silva agar Mochi tidak masuk kamar. Karena dia sangat memaksa ingin melihat keadaan Sky. Setelah 2 jam lebih, Silva melakukan aktivitasnya di dapur bersama Bim Murni dan Mochi. Dia mengantarkan makanan kepada Skylar. "Kak Silva mau anterin makanan dulu ya buat Kak Sky. Mochi jangan kemana-mana," kata Silva. Namun Mochi yang gak mau diam itu malah mengikuti Silva dari belakang dan mengintip dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. "Sky masih tidur?" tanya Silva. Enggak, baru aja bangun," jawabnya. Sky lagi apa?" tanyanya saat melihat Sky memegang HP miliknya. "Enggak, cuma lagi ngeliat foto kamu Silva, cantik-cantik," pujinya. "Ya udah, sekarang Sky makan dulu ya. Silva bawain makanan untuk Sky." Silva membantu Sky bersandar di headboard ranjang dengan kaki Sky yang ditutupi selimut. "Sini Silva suapin." Namun Sky terus mengusap hidungnya yang terus keluar ingus karena dia lagi flu. Lalu Silva mengambil tisu di dalam laci meja belajarnya. Tanpa bicara apapun, Silva langsung mengelap hidung Sky. "Jangan Silva, kotor ada kumannya," tolak Sky. "Enggak kok, sini biar aku aja," kata Sky. "Hidungnya mampet?" tanya Silva dan Sky mengangguk. "Pasti gara-gara kemarin minum esnya terlalu banyak deh," kata Silva. "Sekarang makan dulu terus minum obat ya," pinta Silva dan Sky mengangguk. Silva menyuruh Sky membuka mulutnya. Setelah selesai makan, Skylar langsung minum obat untuk flu dan batuk pilek. Setelah minum obat, Silva memijat kepala Sky yang terasa berat dan pusing. "Pusing?" tanya Silva. "Iya, agak berat kepalanya." "Agak kuat dikit Silva." "Iya nih, enak nih," kata Sky menyuruh Silva agar memijat lebih kuat lagi. "Masya Allah, mereka so sweet banget," batin Mochi yang mengintip dari balik pintu. Tidak lama kemudian ada Bim Murni yang memberitahu bahwa di bawah ada anak Eskastor. "Maaf non, di luar ada teman-temannya Tuan Muda." "Suruh masuk aja Bi, suruh nunggu di ruang tamu ya Bi," kata Silva. "Baik non." "Sky, di luar ada Atala sama yang lain," kata Silva.
Aduh, nanti aku turun aja. Tapi Sky kan masih pusing. Gak apa-apa, kan cuma flu aja. Ya udah yuk, ajak Sky. Saat Silva dan Sky menuruni tangga, ia melihat Mochi dan Atala sedang adu mulut. Suara mereka berisik sampai memenuhi ruang tamu. Dasar lu ya cewek petakilan, bocil, kurcaci, cewek barbar. Gerutu Atala membuat Mochi kesal. Dasar jangkung, tiang listrik, jelek, resek, nyebelin. Balas Mochi. Lu tuh cewek jadi-jadian, jelek, mana ada yang mau sama lo. Cewek gak laku. Celetuk Atala membuat hati Mochi sakit dan ada raut kesedihan di wajahnya. Seketika Mochi terdiam dengan muka yang ditekuk. Udah lu tuh udah keterlaluan, kata Alvin. Bisa-bisa nangis anak orang. Lanjutnya, mulut Mochi menggembung, si cewek bandana itu dibuat kesal. Ada apa? Tanya Sky. Babang tampan? Teriak Mochi berhambur memeluk Skylar, membuat Sky tersentak dan terdiam cukup lama. Lihat Kak Sky, dia jahat banget, masa ngata-ngatain aku? Aduhnya. Mochi maaf. Silva menghentikan aksi Mochi yang memeluk Skylar. Maaf Kak, aku refleks. Maaf ya Kak Silva, Mochi gak bermaksud. Ralat Mochi dan berganti memeluk Silva. Kak Silva, lihat si jangkung itu jahat, masa aku dikatain cewek gak laku? Aduhnya ke Silva. Sky menghela nafasnya, drama apa yang dibuat anak kecil ini? Pikir Sky. Tala, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Karena itu bisa nyakitin Mochi, kata Silva. Iya, sorry. Ucapnya kesal dan langsung duduk. Mulut Mochi semakin menggembung, ada tatapan dendam di matanya terhadap Atala. Gimana keadaan lo, Sky? Tanya Raymond. Gak apa-apa, cuma flu biasa aja. Jawabnya. Silva ambilin minum dulu ya. Pamit Silva. Kak Silva ikut, kata Mochi. Gimana malam minggu ke pantai jadi? Tanya Raymond. Jadi dong. Boleh bawa pasangan gak? Tanya Dion. Ya boleh dong, bebas. Mau kalian bawa ART rumah juga bebas. Kata Sky tertawa. Gue mau bawa Dina, kata Dion. Ya udah, lu tah sama siapa? Tanya Dion. Sendiri juga jadi, kan banyak orang di sana. Jawabnya. Sama Mochiara aja, usul Silva sambil membawa minuman. Hah? No Silva, jangan dia. Tolak Atala. Kenapa? Tanya Silva. Nanti pas naik motor yang lain pada anteng sama pasangannya. Gue doang yang berasa kena gempa 10 skala Richter. Gerutu Atala. Maksud lo? Tanya Mochi. Kan lo cewek petakilan gak mau diem. Jawab Atala membuat Mochi marah, bahkan seperti ada tanduk berasap di kepalanya. Dasar lo ya. Hardik Mochi. Apa? Emang bener kan? Sudah, kalian ini ribut terus. Cepet diminum. Silva menyudahi keributan mereka. Sky dibuat tertawa dengan tingkah Atala dan Mochi hingga dia terus saja bersin-bersin. Sky? Silva duduk di samping suaminya dan langsung mengelap hidung Sky yang memerah. Silva pijitin ya, pasti masih pusing. Silva pun memijit kepala Sky membuat semua anak es kastel dibuat iri. Udah minum obat Sky? Tanya Raymond. Udah. Ini nih Sil, di kening agak berat. Sky menyuruh Silva memijit keningnya. Di sini. Tanyanya dan Sky hanya mengangguk saja sambil memejamkan matanya. Lo udah bilang ke anak yang lain Sky buat nanti malam minggu? Tanya Atala. Belum, mungkin nanti malam aku bilang ke mereka. Kata Sky melirik ke Silva. Oh iya, sekalian kita ke sirkuit. Kata Atala keceplosan. Sontak Sky menatap tajam ke Atala. Sky mau ke sirkuit? Mau apa? Sky kan masih sakit. Tanya Silva. Mau ke Bang Bara, mau ngajakin anaknya buat ikut touring. Oh. Tiba-tiba Mochi menyentuh tato Skylar. Ia tekan-tekan dengan telunjuknya. Sontak mata Sky membola dan menoleh ke Mochi lalu menatap Silva. Ia menaikkan satu alisnya mengode istrinya. Apa yang dilakukan Mochi kepada Skylar? Pikir Sky. Ini tato asli ya? Tanya Mochi. Udah lama banget aku pengen pegang tato Kak Sky. Bahkan kalau di sekolah pas kakak masih kelas 12 suka pengen pegang. Penasaran banget. Lanjutnya. Kok kakak diem aja? Kan Mochi tanya. Kata Mochi menatap Sky dari samping. Duduknya berada di sebelah kanan Sky, sementara Silva ada di sebelah kiri Sky. Asli, respon Sky tanpa menoleh. Wah keren. Puji Mochi membuat Sky tersedak ludahnya sendiri. Sontak Silva dan Mochi mengambil minum dan menyodorkannya di depan Sky. Sky menatap dua gelas di depannya, lalu ia mengambil gelas yang ada di tangan Silva. Tentu saja semuanya merasa heran dengan perhatian Mochi terhadap Sky. Bocil, ngapain lo deket-deket Sky?
kata Atala menatap tajam ke arah Mochi. Kenapa lo cemburu? Tanya Mochi. Dih, males. Atala memutar bola matanya jengah. Bilang aja kalau cemburu. Fitnah Mochi. Lagi-lagi mereka berdua adu mulut dan berdebat yang tak ada ujungnya kalau tidak dihentikan oleh Silva. Malam ini Skyler dan S-Castle berada di area balap sirkuit Bang Bara. Mereka berniat mengajak Bara dan Brian, anaknya, untuk ikut touring merayakan kelulusan sekaligus liburan sekolah. Brian, ikut ya nanti malam minggu ke pantai. Ajak Sky. Dalam rangka apa nih? Cowok yang memiliki rahang tegas ini bertanya. Liburan sekolah, jawabnya. Oke, sekalian ajak teman-teman lo, kata Sky. Gampang, nanti gue bilangin, kata Brian. Setelah mengobrol bersama Brian, Sky dan anak S-Castle yang lain melakukan adu balap. Terlebih malam ini sedang free, jalanan sedang sepi. Brian berdiri di tengah-tengah mereka sebagai pemandu balapan, dan ia mulai menghitung mundur 3, 2, 1. Balapan antar anak S-Castle pun berlangsung. Skyler sebagai raja balap tentu saja berada di garis depan, dan di belakangnya ada Atala yang disusul Dion dan Raymond. Lalu Alvin menambah kecepatannya hingga melaju melewati Dion dan Raymond. Mereka melajukan motornya sambil tertawa sesekali menyenggol lawannya. Suara motor balap itu terdengar sangat keras, terlebih suasana malam yang hening. Mereka terus melajukan motornya saling salip menyalip, hingga akhirnya garis finish sudah terlihat. Sky semakin menambah kecepatannya. Ngueng! Sky melewati garis finish lebih awal lalu disusul sama Atala. Ketiga Raymond, keempat Dion dan Alvin bersamaan. Yeah! Ucap Sky seru karena dia telah menang dalam melawan anak yang lain. Hadiahnya apa nih? Tanya Sky. Maunya apa? Tanya Dion. Apa ya? Nanti deh gue pikirin, belum kepikiran soalnya. Jawabnya. Setelah mereka melakukan balapan, mereka duduk dan ngobrol di rumah Bang Bara yang tidak jauh dari arena sirkuit. Hanya sekedar ngopi-ngopi saja di sana. Mau susu Sky? Tanya Bara. Sontak semua anak S-Castle menatap ke arah Sky, begitupun dengan Brian dan teman-temannya yang kebetulan lagi ngumpul di sana. Ah, si abang, ucap Sky malu sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Hahaha. Semua gangster itu tertawa. Ya, siapa yang tidak tahu Sky yang selalu minum susu di pagi hari. Pasalnya Mama Sheila selalu memberikan itu kepada anaknya. Tentu saja Bara masih ingat Skyler kecil sampai SMP. Karena semenjak SMP kelas 9 Mama Sheila koma, jadi Bara dan anggota lainnya yang di bawah kekuasaan Carl jarang datang ke rumah Carl. Terlebih Carl sibuk terhadap perusahaannya. Sky melihat jam di pergelangan tangannya. Udah malam nih, jam 12 gue pulang ya. Pamit Sky. Hati-hati Sky, jangan ngebut. Pesan Bara. Iya bang, ya udah ya, kalian mau tetap di sini? Tanya Sky kepada anak S-Castle. Pulanglah, tapi nanti ngabisin kopi dulu, sahut Raymond. Ya udah, gue cabut pulang ya. Bang, gue pulang. Iya Sky, hati-hati. Pesan Bara lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab semua orang. Sky melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Padahal sudah dibilang jangan ngebut, dia tetap saja ngebut. Bukan tanpa alasan dia ingin cepat menemui istrinya. Sesampainya Sky di rumah, ia langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamarnya. Pintu rumah sengaja tidak dikunci. Ia masuk ke kamar dan melihat Silva tertidur pulas. Sky mengelus pucuk kepala Silva membuat gadis itu tersentak dan bangun. Sky, baru pulang? Tanyanya. Iya, maaf ya pulang malam. Iya, nggak apa-apa, jawab Silva. Jam berapa ya? Silva sholat dulu ya, kata Silva dan Sky mengangguk. Setelah sholat, Silva naik ke atas ranjang dan duduk berhadapan dengan Skyler. Silva, kamu cantik, pujinya sambil mengelus wajah Silva dan Silva hanya tersenyum. Lalu Sky menatap Silva dengan intens dan mendekatkan bibirnya pada bibir gadis itu. Lalu ia mencium, melumatnya dengan sangat lembut. Setelah berlama-lama bermain di bibir istrinya, kini bibir Sky turun ke leher jenjang istrinya. Lelaki itu pun mencium dan menyesap leher istrinya hingga meninggalkan 3 jejak kemerahan di sana. Lalu Sky menatap Silva lagi. Boleh? Tanya Sky meminta izin pada istrinya dan Silva mengangguk. Sky pun melepaskan semua pakaian Silva hingga akhirnya mereka melewati malam yang panjangnya dengan sangat indah dan penuh kasih sayang. Pagi ini Silva habis mandi wajib, ia duduk di depan cermin. Gadis itu sedang menyisir rambutnya yang masih basah, lalu Sky merebut sisir itu dari istrinya. Sky, Silva dulu. Namun Sky malah menyisir rambutnya sendiri membuat Silva mendengus kesal. Ya udah maaf, sini aku sisirin,
kata Sky lalu menyisir rambut istrinya. Silva, nanti aku mau ke tempat anak Pung ya, yang waktu itu pernah ikut CCM, kata Sky. Oh iya, Silva boleh ikut nggak? Soalnya bosen di rumah, pinta Silva. Ya udah boleh. Yeay, seneng deh bisa jalan-jalan, ucap Silva kesenangan dan Sky hanya tersenyum. Silva sudah bersiap-siap, tinggal memakai cadar saja. Lalu Sky merebut cadar itu dan ia pasangkan sendiri ke wajah istrinya. Mobil sport berwarna hitam memasuki area pangkalan Bangsol, menyita semua perhatian anak Pung. Lalu Sky turun dan langsung membukakan pintu untuk Silva. Woi, Sky, udah lama lo kakak kesini. Lemon menyambut Sky dan Silva. Masuk Sky. Ipeng mempersilahkan Sky masuk, namun Sky malah meminta untuk di luar saja. Silva melihat banyak wins di sana. Lalu Lemon mengambilkan air minum serta cemilan sebagai suguhan. Sky pun mulai mengutarakan maksudnya datang ke Pungkalan, yaitu mengajak mereka untuk ikut touring. Emang kapan Sky? Tanya Billy. Nanti malam minggu, ikut ya biar ramean. Ajak Sky. Siap Sky, tenang aja kalau soal touring mah kita pasti ikut, iya nggak? Kata Billy. Lalu ada yang menyita perhatian Silva dan Sky, yaitu suara tangisan bayi dari dalam Pungkalan. Itu suara bayi siapa? Tanya Sky, sontak anak Pung itu saling melempar pandangan. Itu bayinya Olive? Jawab Lemon, sontak Sky terkejut dan melirik ke Silva. Kapan dia hamil? Kapan melahirkannya? Tanya Sky. 10 bulan yang lalu. Jawab Lemon tanpa ekspresi tersebut. Kapan nikahnya? Tanya Silva sehingga suara lembutnya membuat keheningan para anak Pung. Belum nikah. Jawab Lemon yang selalu jadi perwakilan saat bicara. Lalu itu anak siapa? Tanya Silva. Belum tahu. Jawab lagi Lemon. Astagfirullah, jadi Olive hamil di luar nikah. Maaf. Ucap Silva. Ya, saat di penjara 6 bulan Olive sudah hamil. Sekarang anaknya sudah berusia 10 bulan. Ungkap Lemon. Bang, tolongin dong, Olive repot banget nih. Teriaknya pada Bang Ipeng, namun yang menghampirinya malah Lemon. Bentar ya, aku bantuin Olive dulu, kasihan. Pamit Lemon. Silva, kita pulang yuk, lagian kan udah kita sampaikan maksud kita kesini. Ajak Sky dan Silva mengangguk. Selama perjalanan Silva terus menatap jendela mobil. Dia terus kepikiran Olive dan anaknya. Entah kenapa ingatannya tentang flash disk yang pernah Olive berikan kepada Silva membuatnya terus kepikiran. Silva, kamu kenapa? Kenapa diam saja? Tanya Sky. Nggak apa-apa Sky, Silva hanya mengantuk. Jawabnya bohong. Ya udah, kamu tidur aja. Nanti kalau udah sampai rumah aku bangunin. Silva hanya mengangguk lalu memejamkan matanya. Malam ini tepatnya malam minggu seperti yang sudah direncanakan. Sky dan para eksekutornya akan melakukan touring ke pantai. Namun karena rencana itu terdengar oleh Kalistin, gara-gara Bara memberitahukannya kepada Cole membuat Cole memerintahkan para gangster itu untuk ke rumah Cole sebagai titik berkumpulnya mereka. Silva dan Sky begitupun para gangsternya hanya menurutinya saja daripada Cole mengamuk dan menggusur sirkuit atau membakar Pungkalan Bangsol. Lebih baik mereka berkumpul di rumah Cole. Sebelum berangkat, mari kita semua membaca doa terlebih dahulu agar kita diberi keselamatan saat di perjalanan. Pinta Cole. Berdoa dimulai. Sontak semua anak gangster itu menunduk dan menengadahkan tangan mereka seraya berdoa. Berdoa selesai. Saya minta kepada kalian jaga ketertiban di jalan maupun di tempat tujuan. Jangan membuat onar. Kita boleh terlihat ganas, tapi hati kita harus memiliki rasa integritas. Mengerti? Pesan Cole dengan suara yang tegas. Mengerti? Jawab para gangster itu secara serempak. Dan satu lagi, jaga menantu saya. Pesan Cole, sontak mata para gangster itu menuju ke arah Silva. Brum, brum. Lalu tiba-tiba ada seorang gadis yang mengendarai motor dan berhenti di tengah-tengah antara Cole dan para gangster itu. Lalu ia membuka helm full face-nya. Wah! Respon para gangster dalam genggamannya. Mereka terpesona dengan kecantikan gadis yang berambut panjangnya bergaya curly. Wajahnya yang imut menggemaskan dengan menggunakan jaket kulit dan full safety riding. Hai semuanya, sapa gadis itu. Mau juara? Sahut Silva, ternyata itu si bocil. Kamu jadi ikut? Tanya Silva. Jadi dong. Siapa namamu? Tanya Cole. Mau juara? Kamu sendiri? Iya, aku sendiri saja. Perhatikan, semuanya perempuan gak boleh bawa motor sendiri. Harus ada pasangannya karena kalian sedang melakukan perjalanan di malam hari. Akan bahaya jika perempuan mengendarai motornya sendiri walaupun dia konvoy.
perintah Carl kepada para gangster. Jadi kamu harus ada yang ngeboceng atau kamu ikut bersama Sky? Pinta Carl. Enggak, Pak. Aku mau berdua dengan Silva. Tolak Sky. Lalu kamu dengan siapa? Tanya Carl kepada Mochi. Aku sendiri aja. Jawabnya pasrah. Enggak boleh. Kamu harus pilih salah satu dari mereka. Ya udah, aku mau sama dia. Tunjuk Mochi kepada Atala. Hah? Gue? Enggak. Tolak Atala. Atala bonceng Mochi. Perintah Carl tegas. Baik om. Jawabnya takut-takut. Bisa-bisa satu bocil ngerepotin gue. Batin Atala. Ya udah Pak, Silva berangkat ya. Pamitnya bersalaman dengan Carl. Assalamualaikum. Ucap Silva dan diikuti para gangster itu. Waalaikumsalam. Jawab Carl. Silva menaiki mobil sport bersama Skylar. Dan para gangster mulai menghidupkan motornya hingga suaranya berisik memenuhi jalanan. Perjalanan itu dipimpin oleh Sky, mobil Sky yang paling depan. Semua motor para gangster itu beriringan. Terlihat berantakan karena jumlahnya yang sangat banyak, namun mereka melajukan motornya dengan kecepatan sedang sehingga mereka sangat teratur di jalanan. Saling senggol bercanda, saling memanggil nama teman-temannya, tertawa dan banyak lagi keseruan mereka. Seperti pesan Carl harus tertib di jalanan dan mereka menerapkannya dengan sangat baik. Lalu Sky memberikan aba-aba dengan mengeluarkan satu tangannya dari balik jendela mobil agar mereka ada yang di depan. Akhirnya Atala menyalip mobil Sky dan para anak pung ada di belakang sementara yang lain ada di sisi kiri dan kanan mobil Skylar. Silva melihat takjub di depannya yang dipenuhi gangster. Sekali lagi dia meyakinkan hatinya bahwa hidupnya sekarang berada di tengah-tengah para gangster. Silva, kamu seneng gak? Tanya Sky sambil menggenggam tangan Silva. Aku sangat senang, bahkan bahagia. Jawabnya, kalau kamu ngantuk, tidur saja. Nanti kalau udah nyampe pantai aku bangunin, karena perjalanannya masih jauh. Pinta Sky. Iya nanti, kata Silva. Sementara di barisan depan ada Atala dan Mochi. Namun Mochi itu malah memeluk Atala dengan sangat erat, membuat jantung Atala berdetak lebih cepat. Gila nih cewek, gak ada malu-malunya ya? Main peluk-peluk aja, kalem dikit kak. Batin Atala. Gak apa-apa kan kalau gue peluk lo, soalnya dingin. Terus takut jatuh. Teriak Mochi yang suaranya bersahutan dengan deru motor dan angin. Ya, respon Atala. Suara motor para gangster itu meraung indah di malam hari. Membuat malam yang sepi itu terkesan horor dengan suara iring-iringan mereka karena jam menunjukkan pukul 1 malam. Dengan hembusan angin malam yang dingin menerpa tubuh mereka. Banyak pasangan yang berpelukan membuat Silva menutup matanya dan memilih untuk tidur. Sky mengusap pojok kepala Silva dengan sangat lembut dan terus menggenggam tangannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.